Para jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Coba kita lihat, kita nih di pertengahan Ramadan, coba kita introspeksi diri kita, kita evaluasi. Berapa banyak volume doa kita yang kita tambahkan di bulan Ramadan ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan, beliau itu lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti di bulan lainnya. Wa idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau masuk 10 hari terakhir lebih giat lagi alaihi salatu wassalam. Kita di bulan Ramadan kebanyakan bacaan Qur'annya nambah. Insya Allah pada nambah. Bahkan yang selama ini gak pernah pegang Qur'an, Ramadan pegang Qur'an. Alhamdulillah. Sholat sunahnya nambah. Sepanjang tahun gak pernah sholat malam, 1 rakaat pun gak pernah. Di bulan Ramadan dia sholat 11 rakaat. Kayak kita nih sholat malam, jelas ada tambahan ibadah kita. Kemudian mungkin yang tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah, bulan Ramadan qobliyah ba'diyah bertambah, kelihatan tuh ada perubahan di diri kita. Yang perlu kita tanyakan, apakah ada perubahan dalam doa-doa kita? Berapa persen tambahan dari doa kita? Jangan-jangan tetap aja kadang-kala kita malas berdoa. Seorang alim ulama mengatakan, kita nih kalau minta sama orang kadang-kala lebih semangat. Antum bayangkan, kalau antum dapat informasi, syuf, Ammi fulan itu kalau ente minta duit dikasih 1 juta dikasih ente. Bener, iya, ana udah dapat. Kira-kira berangkat nggak ke tempat orang itu? Berangkat. Jangan 1 juta, 20.000 ngantri. Kemana Allah Jalla Jalaluh? Kenapa kau nggak minta sama Allah? Sehingga seorang alim ini mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam syai'an wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan, kau tuh jangan minta-minta sama manusia. Mintalah kepada pintunya yang tidak pernah ditutup. Wallah, antum 24 jam. Antum bangun jam 11 malam, antum mengatakan ya Allah, Allah dengar doa. Antum bangun jam 1 malam, antum mengatakan ya Allah, Allah dengar doa. Antum bangun jam 2 malam, antum katakan ya Allah, Allah dengar doa. Kenapa kita nggak meminta sama Allah yang pintunya tidak pernah ditutup? Kok kalau minta sama manusia? Manusia itu mungkin sekali 2 kali kau minta, 3 kali minta dia masih ngasih, tapi 4 kali dia bosan. Sebaliknya Allah Jalla Jalaluh, Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Bayangkan, Allah itu cinta kalau kita minta. Kalau kita datang bersimpuh, angkat tangan, kita panggil ya Razzaq, ya Alim, ya Ghaffar, ya Jabbar, Allah senang sama kita. Tapi kenapa kita nggak pernah memanggil Allah Jalla Jalaluh? Ud'uni, kata Allah, mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Dan kalau kita melihat, kenapa disebutkan bulan Ramadan ini bulannya doa? Di tengah-tengah ayat tentang puasa, di surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang kita sering dengar para penceramah menyampaikannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 187 Allah mengatakan, uhilla lailakum uhilla lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
ayat itu. Di tengah ayat-ayat ini ada sebuah ayat tentang doa. Setelah ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, ya sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Allah itu ala arsyihi istawa. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat kepada hambanya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada hamba-hambaku Muhammad. Katakan kepada mereka, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa memohon kepadaku. Kita harus minta. Minta terus minta. Allah kabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwa dikabulkannya doa hamba ini satu dari tiga hal. Imma yu'tahu ma sa'ala. Yang dia minta Allah kasih. Dia minta sembuh, Allah sembuhkan. Wa imma an yasrifa anhu minas su' mithli. Atau kalau tidak, dia minta disembuhkan, Allah enggak sembuhkan. Lalu dia minta lagi setahun, 2 tahun minta disembuhkan, Allah tidak sembuhkan. Lalu kita berpikir, apa Allah tidak mengabulkan doanya? Allah kabulkan doanya. Allah kalau enggak kasih kesembuhan sama dia, Allah selamatkan dia dari petaka yang akan menimpa dia. Dia enggak tahu. Kita kadang-kadang minta motor, kita minta mobil. Sampai mati kita nggak dikasih mobil. Karena kalau kita naik mobil mungkin kita akan tabrakan, patah kaki kita. Maka dengan doa kita minta mobil, Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Seperti itu kira-kira yang kedua. Yang ketiga, dan ini lebih baik daripada yang pertama dan kedua. Wa imma an yaddakhira lahu yaumal qiyamah. Allah Jalla Jalaluhu akan menyimpan bagi dia di hari kiamat. Para jamaah, akhirat itu jauh lebih mulia dari dunia. Kalau kita ini berdoa terus minta anak. Ada orang yang minta anak 40 tahun nggak dikasih anak, berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Karena janji Allah itu pasti. Antum lihat para nabi. Para nabi minta sama Allah. Berapa tahun? Puluhan tahun mereka minta. Para nabi jemaah. Antum lihat Nabi Zakaria. Dia minta agar diberikan kepadanya anak yang saleh. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria minta dengan suara yang pelan kepada Allah. Inni wahanal 'azmu minni washta'al ra'su syaitan. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah terang dengan uban. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, aku tidak pernah merasa melarat, sengsara dengan berdoa kepadamu ya Allah. Berapa tahun dia berdoa minta anak jemaah? Berapa tahun? Hitung. Dikatakan dia baru punya anak umur 90 atau 100 tahun dikatakan. Tapi dia gak pernah berhenti berdoa. Karena Allah janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Berapa tahun dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Yusuf mulai kecil sampai Yusuf jadi raja atau jadi penguasa di Mesir. Dikatakan perpisahan itu selama 40 tahun. Tapi pernahkah Nabi Ya'qub putus asa berdoa kepada Allah? Tidak pernah. Ketika kehilangan Benyamin, ketika kehilangan kakaknya Yusuf yang paling besar,
Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Asallah ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semuanya kepadaku. Tetap dia yakin dengan Allah Jalla Jalla. Keluarganya udah mengatakan, ada apa kau tanya Yusuf? Udah nggak ada tuh Yusuf. Tapi dia tetap yakin Allah itu mendengarkan doa. Tinggal kitanya yang harus berdoa, memohon kepada. Jangan pernah antum malas. Allah katakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah orang-orang itu yang dia mengaku hambaku, dia melaksanakan perintah-perintahku. Laksanakan perintah Allah. Yang Allah pinta tidak banyak dari kita. 360 hari. Berapa hari kita dipinta puasa? 30 hari atau 29 hari. 330 hari silahkan kau tidak berpuasa. Allah cuma minta berapa persen jemaah? Gak sampai 10%. Sisanya silahkan. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Berapa jam yang Allah pinta kita datang ke rumah Allah? Berapa kali kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah? 5 kali. Dan berapa menit sih kita sholat? 5-10 menit selesai. Sisanya silahkan kau cari dunia. Bahkan setelah sholat Jumat, orang-orang datang, Allah katakan fantashiru fil ardi fa idza qadaytumus shalah. Kalau kalian selesai sholat, kalian bertebalah di bumi, cari rezeki. Allah nggak banyak yang dipinta dari kita. Itu kalau kita ingin dikabulkan doa-doanya. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalla.